Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Farhia BM, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas BKB Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi seputar perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Baik, yang pertama yaitu perilaku verbal. Perilaku verbal dalam psikologi konseling memainkan peran yang sama pentingnya dengan perilaku nonverbal. Dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antara konselor dan konseling, salah satu aspek utama dari perilaku verbal adalah penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman. Konselor yang terampil dalam penggunaan bahasa yang tepat dapat membantu konseli untuk mengartikulasikan masalah mereka dengan lebih jelas, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih efektif. Kemampuan mendengarkan juga merupakan bagian terpenting dari perilaku verbal. Mendengarkan dengan empati dan penuh perhatian memungkinkan konselor untuk memahami secara lebih baik pengalaman dan perspektif dari konseli. Ini melibatkan mengakui dan memvalidasi perasaan serta memperhatikan detail-detail yang mungkin terlewatkan. Konselor yang mendengarkan dengan cermat dapat membantu menciptakan ikatan yang kuat antara konseli dan konselor, yang merupakan landasan bagi perubahan yang positif. Teknik-teknik verbal seperti bertanya, mengklarifikasi, dan merumuskan hipotesis juga penting dalam psikologi konseling. Bertanya yang baik dapat membantu konselor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi konseling. Sementara mengklarifikasi memungkinkan untuk menghindari kebingungan atau salah pengertian. Merumuskan hipotesis atau menyusun refleksi yang tepat dapat membantu membimbing konseli untuk mengeksplorasi pemikiran mereka sendiri dan memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang masalah mereka. Selain itu, gaya bicara dan intonasi serta volume suara juga merupakan bagian yang sangat penting dari perilaku verbal dalam konseling. Konselor yang menggunakan gaya bicara yang tenang dan penuh perhatian dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan nyaman bagi konseli. Intonasi suara yang hangat dan penuh empati dapat membantu menunjukkan kepada konseli bahwa mereka didengar dan dipahami. Sebaliknya, konselor yang berbicara terlalu keras atau terlalu cepat mungkin membuat konseli merasa terintimidasi atau tidak nyaman untuk berbagi. Terakhir, kemampuan konselor untuk mengarahkan percakapan dan menyusun strategi intervensi yang efektif juga merupakan aspek penting dari perilaku verbal dalam konseling. Menggunakan bahasa yang jelas dan terarah membantu konselor dan konseli untuk tetap fokus pada tujuan sesi konseling dan memastikan bahwa waktu yang dihabiskan bersama sangat efektif. Dengan menggunakan teknik-teknik verbal yang tepat, konselor dapat membantu konseli untuk mengembangkan pemahamannya lebih baik tentang diri mereka sendiri, memecahkan masalah, dan mencapai perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Bagaimana perasaanmu hari ini, Rara? Sebenarnya saya agak gugup sih Bu, karena minggu depan saya punya presentasi yang besar dan saya merasa agak cemas dan agak gugup Ibu. Ibu mengerti perasaan Rara sekarang karena sampai sekarang Ibu juga kalau ingin melakukan presentasi Ibu pasti gugup, dan kebanyakan orang kalau ingin melakukan presentasi pasti gugup juga, dan itu hal yang sangat lumrah Rara. Tapi apa yang membuat Rara begitu gugup? Saya merasa khawatir Ibu, karena saya merasa jika saya melakukan presentasi saya merasa kayak merasa takut dilihat bodoh di depan teman-teman saya, dan saya juga merasa kayak tidak pede Ibu jika kayak diperhatikan terus begitu. Oh, rasanya Rara takut akan tekanan dari ekspektasi orang lain. Tapi biasanya Rara percaya diri tidak? Sebelumnya Rara biasanya percaya diri saat ingin melakukan presentasi? Tidak Ibu, karena setiap saya menghadapi masalah ini saya pasti selalu berpikir saya pasti akan gagal, saya pasti akan dilihat bodoh sama teman saya. Nah, pikiran seperti itu yang harus dibuang. Rara, pikiran seperti itu merupakan pikiran
negatif. Coba Rara menerapkan afirmasi-afirmasi positif kepada diri Rara sendiri, seperti Rara bisa melakukan presentasi ini, Rara bisa menghadapi segala tantangan yang ada saat presentasi. Mungkin nanti Rara bisa mencobanya. Bagaimana perasaanmu setelah berlatih menerapkan afirmasi positif? Saya sekarang merasa agak lega dan merasa agak percaya diri sekarang sedikit ini, karena mungkin jika saya mengubah pola pikir mungkin saya akan merasa lebih tidak takut lagi dan tidak gugup nanti jika menghadapi situasi seperti ini. Nah, begitu. Lain kali kalau Rara menghadapi situasi seperti ini, coba terapkan afirmasi positif kepada diri Rara. Ibu yakin Rara bisa, dan Ibu yakin setiap tantangan yang Rara akan hadapi itu Rara bisa melakukannya. Nah, dari contoh video perilaku verbal tadi, konselor menggunakan perilaku verbal yang efektif, termasuk mendengarkan aktif, bertanya pertanyaan terbuka, memberikan refleksi, dan memberikan dukungan positif untuk membantu Rara mengatasi kecemasan sosialnya dan mengembangkan pola pikir yang lebih positif. Nah, yang kedua yaitu perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal memainkan peran yang sangat signifikan dalam konteks psikologi konseling, karena ia mencakup sejumlah ekspresi dan tanda-tanda yang membantu memahami pikiran, emosi, dan niat seseorang tanpa perlu kata-kata. Salah satu aspek penting dari perilaku nonverbal adalah bahasa tubuh, gestur, postur, dan ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan sikap konseling. Misalnya, seseorang yang duduk tegak dan menghadap langsung ke konselor mungkin menunjukkan minat dan keterbukaan. Sementara, postur yang melengkung dan kontak mata yang terputus-putus mungkin menandakan kecemasan atau ketidaknyamanan. Selain bahasa tubuh, intonasi suara dan nada dalam percakapan juga memberikan informasi penting tentang perasaan dan emosi seseorang. Cara seseorang mengucapkan kata-kata dapat mengungkapkan kegembiraan, ketegangan, atau bahkan kebingungan. Sebagai contoh, suara yang terputus-putus atau gelisah mungkin menunjukkan kecemasan atau kurang keyakinan. Konselor yang peka terhadap nuansa dan intonasi suara dapat menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan konseling. Kontak mata adalah elemen kunci dalam komunikasi nonverbal yang dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan kepercayaan antara konselor dan konseling. Kontak mata yang kuat dapat membangun ikatan interpersonal yang kuat dan menunjukkan perhatian yang tulus. Namun, penting juga bagi konselor untuk memahami bahwa beberapa individu mungkin memiliki preferensi yang berbeda terkait dengan kontak mata, dan terlalu banyak kontak mata bisa membuat beberapa konseling merasa tidak nyaman atau terancam. Selain itu, jarak interpersonal atau ruang pribadi juga merupakan aspek penting dari perilaku nonverbal dalam konseling. Setiap individu memiliki zona kenyamanan yang berbeda terkait dengan jarak fisik antara diri mereka dan orang lain. Konselor yang memahami dan menghormati batas-batas ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi konseling mereka. Sementara, pelanggaran terhadap ruang pribadi dapat menyebabkan ketegangan atau ketidaknyamanan. Terakhir, ekspresi wajah juga memberikan wawasan yang berharga dalam memahami perasaan dan pikiran seseorang. Wajah adalah cerminan dari batin seseorang, dan ekspresi wajah seperti senyum, frasi, atau tatapan kosong dapat mengungkapkan emosi yang mendasar. Sebagai konselor, memperhatikan ekspresi wajah konseling dapat membantu dalam menafsirkan perasaan yang tidak diungkapkan dengan kata-kata dan memungkinkan untuk menyusun intervensi yang lebih efektif dalam mendukung perubahan positif dalam kehidupan konseling. Dengan memahami dan menginterpretasikan perilaku nonverbal ini dengan cermat, konselor dapat memperkuat hubungan dengan konseling dan meningkatkan efektivitas
kelas sesi konseling. Selamat pagi Caca, bagaimana keadaanmu hari ini? Selamat pagi Bu. Sebenarnya saya merasa agak tegang karena ini pertama kalinya saya masuk di luar. Ibu mengerti, itu sangat normal Caca. Ibu harap Caca merasa nyaman ada di sini. Sepertinya Ibu lihat Caca ini merasa tegang. Apa yang membuat Caca sangat merasa tegang dan merasa tidak nyaman di sini? Mungkin saya tidak yakin juga sih Bu, karena mungkin ini juga pertama kalinya saya masuk di luar. Jadi saya merasa agak gugup gitu. Ibu paham Caca. Ibu ingin Caca tahu bahwa semua aman di sini. Apapun yang Caca ingin ungkapkan, apapun Caca yang ingin beritahukan kepada Ibu, itu semua aman di sini. Begini Caca, Ibu di sini ada untuk mendengarkan dan membantu sebagaimana yang Ibu bisa. Terima kasih Bu, saya sekarang sudah agak lebih merasa nyaman sekarang. Ibu sangat senang mendengarnya. Bagaimana kita mencoba untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Mari kita mencoba mendengarkan satu sama lain. Bagaimana Caca? Saya rasa itu bagus Ibu, saya rasa itu bisa dilakukan Ibu. Bagaimana perasaan Caca setelah melakukan diskusi tadi dengan Ibu? Saya sekarang sudah merasa agak lega dan agak senang Ibu, karena saya sudah sudah lebih nyaman untuk bercerita. Nah, lain kali jangan ragu untuk bercerita ke Ibu. Jangan merasa tegang seperti tadi. Ibu ada untuk Caca. Jadi Caca bisa datang kapanpun. Ibu ada dan Ibu siap untuk mendengarkan dan membantu Caca. Nah, dari contoh video tadi, konselor menggunakan berbagai perilaku nonverbal untuk membangun hubungan yang baik dengan konselingnya yaitu Caca, dan untuk membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung dalam sesi konseling. Perilaku nonverbal yang digunakan seperti kontak mata, sentuhan fisik, posisi duduk yang terbuka, dan dengan menggunakan perilaku nonverbal ini, konselor berhasil menciptakan lingkungan konseling yang aman, terbuka, dan mendukung yang dapat membantu Caca merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang masalahnya dan memperkuat hubungan mereka. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal dalam konteks psikologi konseling merupakan salah satu alat utama yang digunakan konselor untuk memfasilitasi pemahaman, refleksi, dan perubahan dalam konseling. Salah satu aspek utama dari komunikasi verbal adalah kemampuan konselor untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang dapat membuka dialog, menggali lebih dalam tentang masalah konseling, dan membantu konselor untuk memahami perspektif konseling dengan lebih baik. Pertanyaan terbuka misalnya mendorong konselor untuk mengungkapkan pengalaman dan pemikiran mereka secara lebih luas, sementara pertanyaan tertutup dapat membantu untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Selain itu, komunikasi verbal dalam konseling juga melibatkan kemampuan konselor untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang diberikan dengan bijaksana dapat membantu konseling memahami dampak dari perilaku atau pikiran mereka, serta membimbing mereka menuju perubahan yang positif. Konselor perlu memastikan bahwa umpan balik mereka bersifat objektif, empatik, dan memotivasi konseling untuk mencapai tujuan konseling mereka. Selain memberikan umpan balik, konselor juga menggunakan teknik refleksi untuk menginformasikan pemahaman mereka terhadap apa yang dikomunikasikan oleh konseling. Refleksi memungkinkan konselor untuk mengulang kembali atau menyimpulkan kembali apa yang telah dikatakan oleh konseling, memberikan kesempatan bagi konseling untuk mengklarifikasi atau memperdalam pemikiran mereka. Ini memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara konselor dan konseling, serta memperkuat hubungan kerja mereka. Penggunaan bahasa yang tepat juga merupakan aspek penting dari komunikasi verbal dalam konseling.
konselor perlu menggunakan bahasa yang jelas, tidak memihak, dan mudah dimengerti oleh konseling. Mereka juga harus memperhatikan terminologi yang mereka gunakan agar sesuai dengan tingkat pemahaman konseling. Bahasa yang sensitif dan inklusif juga penting dalam menciptakan lingkungan konseling yang aman dan mendukung bagi semua individu. Terakhir, komunikasi verbal dalam psikologi konseling melibatkan kemampuan konselor untuk menyusun rencana tindakan atau intervensi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari konseling. Hal ini melibatkan kemampuan konselor untuk menyampaikan instruksi atau saran dengan jelas dan mengajak konseling untuk berpartisipasi aktif dalam proses perubahan. Komunikasi yang efektif tentang rencana tindakan dapat membantu konseling untuk merasa didukung dan termotivasi dalam mencapai tujuan konseling mereka. Dengan demikian, komunikasi verbal yang baik memainkan peran kunci dalam membantu konseling untuk mengatasi masalah dan mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Selamat pagi Maya, bagaimana keadaanmu hari ini? Selamat pagi Bu. Sebenarnya akhir-akhir ini saya agak khawatir Bu, karena saya punya masalah keluarga ini. Ibu mengerti itu merupakan perasaan yang sulit. Coba Maya ceritakan lebih lanjut lagi tentang apa yang Maya alami. Maya ingin memulai cerita dari mana? Sebenarnya akhir-akhir ini saya selalu bertengkar dengan kakak saya Ibu. Saya selalu bertengkar dengan hal kecil, tapi tidak bisa menemukan solusi tentang masalah tersebut. Oh iya, jadi hubungan Maya dengan kakak Maya itu menjadi sumber yang membuat Maya stres ya. Bagaimana apa yang biasa Maya lakukan ketika terdapat konflik seperti ini di antara kalian? Biasanya jika saya berkelahi sama kakak saya biasanya saling kayak baku cekcok Ibu atau baku teriak Ibu. Ya, tidak bisa menemukan solusi tentang begitu. Tapi saya ingin sebenarnya memperbaiki hubungan itu bersama kakak saya Ibu. Oke, baik. Bagaimana jika Maya mencoba pendekatan yang berbeda dengan kakak Maya? Mungkin dengan kalian mencoba mendengarkan satu sama lain dengan lebih sabar dan mengungkapkan perasaan kalian dengan lebih jelas. Mungkin saya bisa mencoba dulu. Oke, baik. Gimana perasaan Maya setelah berdiskusi mengenai konflik Maya ini? Sekarang saya sudah merasa agak lega Ibu setelah bercerita sama Ibu. Mungkin nanti saya bisa mencoba memperbaiki hubungan yang lebih baik dan bersama kakak saya Ibu. Ibu ingin mengingatkan kepada Maya bahwa komunikasi yang efektif itu adalah kunci hubungan yang sehat. Jadi apabila Maya ingin membutuhkan saran lebih lanjut atau ingin bercerita lagi, jangan ragu untuk datang kepada Ibu karena Ibu siap untuk membantu dan mendengarkan, mencari solusi juga untuk Maya. Terima kasih Bu. Sama-sama Maya. Dari contoh video tadi, konselor menggunakan komunikasi verbal efektif dengan mendengarkan empati saat Maya menyampaikan masalahnya. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk memfasilitasi refleksi Maya, serta mengkomunikasikan ide dengan cara yang jelas dan mendukung. Konselor juga mendorong Maya untuk mencoba pendekatan komunikasi yang berbeda dengan kakaknya, menunjukkan kemampuannya untuk mendorong kemandirian. Alhasil, konselor membantu Maya merasa didengar, dipahami, dan didukung, serta memberikan strategi untuk memperbaiki hubungan Maya dengan sang kakak. Nah, selanjutnya pembahasan keempat atau pembahasan yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memainkan peran yang signifikan dalam konteks psikologi konseling karena ia membawa pesan-pesan yang tidak terungkap melalui kata-kata. Salah satu aspek utama dari komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh.
postur tubuh, dan ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk tentang perasaan, sikap, dan intensitas emosi seseorang. Sebagai contoh, senyuman yang tulus atau pandangan mata yang hangat dapat menunjukkan empati dan dukungan dari konselor yang dapat memperkuat ikatan antara konselor dan konseling. Selain bahasa tubuh, kontak mata juga merupakan elemen penting dalam komunikasi nonverbal. Kontak mata yang mantap dan penuh perhatian dapat menunjukkan ketertarikan, kepercayaan, dan kejujuran. Namun, terlalu banyak atau terlalu sedikit kontak mata dapat memberikan pesan yang berbeda. Konselor yang memahami nuansa dalam kontak mata dapat menyesuaikan interaksi mereka dengan konseling agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari konseling. Ekspresi wajah juga menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal dalam konseling. Wajah seseorang adalah cerminan dari perasaan dan pikirannya. Sebagai konselor, memperhatikan ekspresi wajah konseling dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perasaan yang mendasari dan respon emosional terhadap topik-topik tertentu. Misalnya, ekspresi wajah yang tegang atau murung mungkin menunjukkan kecemasan atau kesedihan yang perlu ditangani dalam sesi konseling. Selain itu, jarak interpersonal atau ruang pribadi juga berperan dalam komunikasi nonverbal. Setiap individu memiliki zona kenyamanan yang berbeda terkait dengan jarak fisik antara diri mereka dan orang lain. Konselor yang memahami dan menghormati batas-batas ini dapat menciptakan lingkungan konseling yang aman dan mendukung bagi konseling. Hal ini dapat membantu konseling merasa lebih nyaman untuk membuka diri dan berbagi pengalaman mereka. Terakhir, intonasi, suara, dan kecepatan bicara juga dapat memberikan petunjuk penting dalam komunikasi nonverbal. Suara yang tenang, lembut, dan dipenuhi dengan empati dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi konseling untuk merasa didengar dan dipahami. Sebaliknya, suara yang keras atau tergesa-gesa mungkin membuat konseling merasa terintimidasi atau terburu-buru. Oleh karena itu, konselor perlu memperhatikan bagaimana cara mereka menyampaikan pesan secara verbal agar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan konseling. Dengan memperhatikan dan memahami komunikasi nonverbal ini, konselor dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan konseling dan efektivitas sesi konseling. Bagaimana kabarmu hari ini, Devi? Sebenarnya saya agak cemas sih, Ibu. Cemas? Coba ceritakan lebih lanjut lagi apa yang membuat Devi cemas. Sebenarnya saya punya presentasi besok Ibu di depan kelas, jadi saya merasa agak khawatir. Ibu mengerti, terkadang presentasi di depan kelas itu bisa membuat orang cemas. Tapi biasanya kalau Devi presentasi, apakah ada reaksi yang diberikan oleh tubuh Devi atau ada perubahan dari tubuh Devi? Setiap kali saya melakukan menghadapi presentasi Ibu, saya merasa gugup Ibu. Saya merasa selalu keringat dingin. Saya merasa jantung saya juga itu saya berdebar-debar terus Ibu. Jadi saat presentasi di depan kelas, setiap saya presentasi dengan keadaan seperti itu, saya terbata-bata Ibu. Itu hal yang sangat wajar, Devi. Tubuh kita memberikan sinyal jika kita merasa tegang. Bagaimana jika kita berlatih untuk mengelola rasa cemas dan tegang itu? Mungkin boleh Ibu. Oke, baik. Coba Devi duduk dengan tegak. Duduk dengan tegak. Tarik nafas dalam-dalam. Dan rasakan tubuhmu lebih tenang. Coba sekali lagi, coba. Tarik nafas dalam-dalam. Dan rasakan tubuhmu lebih tenang. Oke, baik. Nah, bagaimana perasaan Devi setelah melakukan percobaan seperti itu, latihan itu? Setelah melakukan latihan tadi ini rasanya sudah agak lebih lega Ibu. Dan akhirnya saya merasa siap dengan presentasi besok Ibu. Mungkin nanti besok sebelum saya mulai presentasi, ini saya bisa mencoba
mencoba teknik pernapasan melatih pernapasan itu, Ibu. Nah, itu sudah sangat hebat, Devi. Hal kecil yang diberikan reaksi dari tubuh kita itu akan membawa dampak besar bagi kepercayaan dirimu. Nah, besok jika Devi sebelum mulai presentasi tuh Devi bisa mencobanya. Dan jika Devi butuh dukungan tambahan, jangan ragu untuk datang ke Ibu ya. Ya, Ibu. Banyak, Ibu. Sama-sama Devi. Nah, dari contoh video komunikasi nonverbal yang diterapkan, konselor membaca bahasa tubuh Devi dengan cermat untuk memahami perasaannya yang tercermin dalam tanda-tanda fisiknya. Konselor menggunakan teknik komunikasi nonverbal seperti memberikan instruksi postur tubuh dan latihan pernapasan untuk membantu Devi mengatasi kecemasannya terkait presentasi. Akhirnya Devi merasa lebih siap dan percaya diri setelah melakukan latihan tersebut, menunjukkan pentingnya komunikasi nonverbal dalam memberikan dukungan emosional dan strategi praktis dalam konseling. Baik, itulah tadi seputar penyampaian materi seputar perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.